4 juta udah full set. Mari kita bahas. Di sini langsung aja untuk ke bagian spesifikasinya. Pertama kita menggunakan i5 generasi keempat, teman-teman. Generasi keempat ini kita bisa bilang adalah generasi mungkin standarnya, bukan standar. Seri yang paling rendah untuk bisa dikatakan dia gaming ya. i5 yang saya pakai di sini i5 Gen 4 seri 4650 dengan harga 300.000. Kita bulatin aja kali ya. Oke. Kecepatannya 3,5 GHz, belum turbonya kalau nggak salah 3, berapa, intinya lebih dari 3,7 atau 3,8 mungkin. Kemudian untuk motherboard yang saya pakai di sini dari ASRock B85 ya, bukan H81, karena kita pakai i5 supaya performanya juga lebih meyakinkan, karena kalau misalkan kita pakai H series kemungkinan i5-nya jatuhnya akan bottleneck dengan komandan-komandan lain. Jadi di sini kita akan menggunakan B series ya. Harganya cukup terbilang murah, 395.000 aja. Lanjut untuk VGA card-nya. VGA card yang saya pakai di sini dari Asus GTX 950 nih ya. Keren nih, 950 tuh ya. Melebihi GT 1030, udah melebihi GTX 750 Ti. Dan VRAM-nya 2GB, ini bisa dibilang gaming 2GB, tenang aja. Kemudian udah GDDR5 124 bit. 120 bit cuy. Oke, sisanya 5 ya bagi kalian yang membutuhkan ya, harus cepat-cepat. Ini yang limited edition bahkan ya. Jadi jangan sampai ketinggalan nih, di link deskripsi ya, jangan lupa ya. Kalian tinggal search aja yang bagian GTX ini yang VGA-nya. Harganya 950.000 nih. Ini murah loh. Ini hitungannya GTX 950 tuh murah ya. Ketika saya cari di toko yang lain itu ya habis ya rata-rata ya, bahkan di hitungan 950. Yang saya dapat 1 jutaan dengan garansi 2 minggu ya itu. Lanjut untuk di bagian RAM atau memori. Kita di sini menggunakan Furrion Ethernos DDR3 dengan kapasitas 16GB, jadi 8x2 atau 2x8 terserah. Jadi dia kecepatannya 1600 mAh ya. Ini harganya 404.000 ya. Nah ini RAM-nya ini apakah bisa terbilang bagus? Ini karena RAM baru, jadi kita bisa bilang bagus, dan ini masih bergaransi ya. Ini dari tokonya langsung Asia Global Success Indo. Ini sisanya 10 ya. Cepat-cepat ini juga terbilang baru dan kenceng ya. Lanjut untuk di bagian power supply yang saya pakai di sini dari Furrion MV500 ya, MV series. Dia udah 80 plus watt ya, bukan watt. 80 plus watt dengan kapasitas 500 watt. Dia udah ada kabel PCIe yang buat VGA card-nya. Jadi tadi untuk GTX 950 itu bisa dipasangkan dengan power supply kali ini. Dan apakah ini akan meledak? Enggak, tenang aja, ini power supply-nya udah bagus ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya. Harganya 329.000 udah terbilang murah, dan ini masih bergaransi ya. Lanjut untuk di bagian SSD nih. SSD yang kita pakai dari Genuine ya, terserah itu. Harganya 300.000 dengan kapasitas 512GB ya. Ini udah cukup untuk mengisi sistem, kemudian game-game yang kalian ingin mainkan. Ini full set ya teman-teman ya. Kalau full set nih jarang-jarang nih, harga 3 jutaan udah dapat performa yang cukup bagus. Bukan 3 jutaan ya, 4 jutaan lah. 4 jutaan kalian bisa dapat VGA card yang cukup bagus dan komponen-komponen full set ya. Lanjut untuk di bagian fan cooler, atau bukan fan cooler, CPU cooler. CPU cooler yang kita pakai di sini dari KYU sama MA4000B. Dia udah 4 high pep, jadi bisa sangat mendinginkan prosesor kalian. Bahkan saya menggunakan 2 high pep saja udah bisa dinginkan. Maksimal saya pas main game 100% CPU saya itu dapatnya 50 derajat ya, maksimum. Apalagi yang ada 4 high pep-nya teman-teman ya. Dan di sini harganya 195.000, sisanya tinggal 7. Kalian cepat-cepat lagi lah ya. Link di deskripsi ya, jangan lupa ya. Kemudian untuk casing nih, casing yang saya pakai di sini dari Power Up Raptor 1615. Tapi sayangnya power supply-nya masih di atas teman-teman, tapi nggak masalah. Ini namanya juga PC budget murah dengan full set ya. Harganya juga
murah ya, casingnya 335 ribuan kalian udah dapat casing seperti ini. Lanjut untuk di bagian fan yang saya pakai di sini dari RX7 12 cm ya. Ini adalah fan casing ya. Kita ambil dua biji untuk keluar dan masuknya angin ya. Jadi supaya casingnya itu di dalamnya dingin, nah seperti itu. Harganya untuk dua kepingnya itu sekitar 52.000 aja ya. Lanjut untuk di bagian monitor teman-teman. Monitor yang kita pakai di sini dari Faro ya, Faro. Nggak tahu ini seri apa, intinya ini monitor Faro ya teman-teman. Harganya ya kita bulatkan 613.000 lah. Ya resolusinya udah 768p, kemudian dia udah ada slot HDMI-nya ya. Jadi mungkin kalau kalian masih pakai VGA juga bisa, kalian mungkin udah pakai HDMI juga bisa. Tapi dia resolusinya 720p atau kita bisa bilang 768, itu udah cukup terbilang murah ya, apalagi ini garansi 1 tahun. Harganya segini tuh udah cukup murah banget di pasaran sekarang. Lanjut untuk di bagian mouse dan keyboard nih ya. Mouse dan keyboard yang saya pakai di sini mungkin ini bisa dikatakan paketan gaming ya. Ini mouse keyboard jadi satu. Ini dari brand Limide ya. Nggak tahu brand mana, intinya mouse dan keyboardnya tuh katanya gaming ya. Kemudian yang jadi kelebihan di keyboard dan gaming ini, keyboard dan mouse ini adalah dia udah RGB pastinya ya. Kata orang kalau udah RGB udah nambah FPS gitu. Kemudian ini udah keyboardnya udah full set ya. Kemudian di sini yang paling spesialnya lagi adalah ada tatakannya cuy, tatakan HP ya. Jadi kalau misalkan kalian main HP sambil ngegame gitu ya, kalian bisa taruh HP kalian di sini, nggak tergeletak di meja kalian lagi, udah tertancapkan di keyboard kalian seperti itu. Harganya udah terbilang murah, 200.000 udah full set teman-teman ya. Ya tapi walaupun saya nggak tahu ini dari brand mana ini, tapi intinya ini terbilang worth it ya karena ada fiturnya juga. Lanjut untuk di bagian speaker nih. Speaker yang saya pakai di sini dari Advent CLS101. Ini harganya cukup murah untuk hitungannya speaker ya, tapi kalau misalkan ingin menggunakan headset kalian ya mungkin cari sendiri. Tapi karena di sini kita pakainya speaker ya, speaker yang kita pakai di sini murah ya itu ya, tapi tetap bisa dipakai kok teman-teman. Harganya 45 ribuan aja. Jadi seperti itu, dan total harganya kalian bisa lihat di depan layar kalian. Harganya kira-kira 4 juta lebih lah, 4 jutaan atau ya bisa dibilang 4 juta lah ya. Jadi seperti itu. Dan lanjut untuk di bagian gaming nih teman-teman. Oke, gaming atau mungkin multitasking atau gimana, intinya pengetesan komputer ini kita pakai untuk gaming ya, karena di sesuai judul juga itu adalah PC gaming teman-teman. Jadi di sini langsung aja untuk bagian benchmarknya atau gamingnya.
bisa dapat spesifikasi yang saya sudah kasih tadi, dan juga performanya nggak main-main teman-teman ya. Performanya nggak main-main dengan full set, itu udah sangat langka sekali kalau misalkan kalian search di Google atau search di online shop atau gimana, PC full set 4 juta itu ya pakai yang apa ya, VGA GT 1030 ya, tuh VGA yang kentang ya, kentang untuk gaming untuk saat ini. Tapi di sini kita udah sediakan ke kalian PC full set dengan spesifikasi yang cukup menawan di sini ya. Jadi mungkin seperti itu video kali ini, dan jangan lupa kalau misalkan kalian tertarik dengan video ini, kalian tinggal like dan share ke teman kalian atau mama kalian ya. Kalau misalkan kalian ingin rakit sebuah PC ya, kalian bisa share aja video ini, atau mungkin ada teman kalian yang membutuhkan PC full set 4 jutaan atau budget murah, kalian tinggal share aja. Kemudian jangan lupa untuk masuk Discord saya untuk bertanya soal ya dunia komputer, atau mungkin konsultasi atau gimana gitu, troubleshoot. Kalian tinggal join ke Discord saya, kemudian tanya-tanya di sana, oke? Dan sampai jumpa.